Kalau lu penasaran kenapa banyak negara yang ketar-ketir karena wacana pemerintah Indonesia untuk melakukan peraturan ekspor sumber daya alam strategis seperti CPO. Dan pada pandangan Jakarta, langkah ini sangat penting supaya Indonesia tidak sekadar menjadi pembekal bahan mentah murah kepada dunia, sedangkan keuntungan besar banyak pergi kepada trader global dan juga pihak luar. Diproduksi oleh Indonesia, ditentukan oleh Malaysia. Begitulah kira-kira realitas yang harus kita hadapi saat ini. Biodiesel B50 bisa saja menjadi kehancuran untuk para petani kelapa sawit di Indonesia. Kacau men. Pemanen langsung mogok kabeh. Harga sawit tinggal 500. Harga sawit turun, petani mulai resah. TBS sawit di pasar dilaporkan melemah. Kebijakan ekspor satu pintu sawit, para sahabat, ini membuat Singapura ketar-ketir katanya, tetapi tidak dengan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Singapura, katanya para sahabat ketar-ketir dengan dengan ekspor satu pintu yang dikelola oleh Bapak Presiden Prabowo. Tapi kalau kita tengok tentang negara Singapura yang memang tidak mempunyai ladang dan tidak mempunyai barang-barang yang seperti sawit dan juga minyak macam itu. Ini mungkin boleh jadi, tetapi tidak dengan Malaysia, para sahabat. Kalau ada statement yang mengatakan Malaysia ketar-ketir, ini harga sawit dekat di Indonesia ini masih diatur oleh Malaysia macam itu. Mas Farhan tengok beberapa video, para sahabat. Memang Malaysia ini negara pengekspor juga terbesar, para sahabat, ini dari chipnya dan juga dari minyak pun juga Malaysia ini masih diekspor ke negara lain macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya tentang runtuhnya, tentang pengeksporan satu pintu oleh kebijakan Bapak Prabowo, tentang runtuhnya harga sawit dekat Indonesia. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa bantu share channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Kalau lu penasaran kenapa banyak negara yang ketar-ketir karena wacana pemerintah Indonesia untuk melakukan peraturan ekspor sumber daya alam strategis seperti CPO, batu bara, melalui satu pintu, sini gue jelasin secara cepat dan simpel. Sebelumnya lu harus tahu bahwa Indonesia adalah salah satu eksportir terbesar di dunia untuk kelapa sawit, batu bara thermal, nikel, timah, bahkan sampai ferroalloy tertentu. Dan selama puluhan tahun terakhir tuh banyak komoditas regional dilakukan melalui perusahaan trading di Singapura. Makanya kalau tiba-tiba Indonesia mengubah semua mekanisme ekspornya melalui satu entitas, seluruh pembeli dunia harus menyesuaikan diri dan mereka agak panik dikit. Yang paling terdampak sebenarnya salah satunya itu Singapura. Jadi contohnya nih, ada sawit di Indonesia, biasanya dijual dulu ke trading house di Singapura, barulah dijual lagi ke pengguna di Eropa atau Amerika. Nah, pemerintah menyebut banyak kejadian under invoicing dan transfer pricing yang akhirnya merugikan negara kita. Nah, mungkin yang ditakutkan oleh negara luar adalah harga tidak lagi ditentukan oleh pasar. Dan karena seluruh calon pembeli harus menghadapi satu entitas sendiri, akhirnya mereka nggak bisa menekan harga kita lagi. Soalnya biasanya negara-negara pengimpor tuh mereka lebih suka kalau yang penyedia ekspornya tuh banyak, jadi harganya bersaing dan mereka bisa dapat best price. Sedangkan kalau ekspornya lebih terpusat ke satu perusahaan, nilai tawar kita jadi lebih kuat. Efeknya ke Indonesia, kebocoran devisa bisa berkurang dan akhirnya menaikkan cadangan devisa kita dan kemungkinan aktivitas perdagangan tambahan bisa pindah ke Indonesia. Cuman kelemahannya, birokrasi bisa memperlambat ekspor. Terus investor bisa khawatir lah kalau misalkan ada perubahan-perubahan seperti ini. Lalu bisa terjadi risiko monopoli juga, di mana bisa jadi ladang basah. Dan terakhir, kalau importir tidak suka karena terlalu ketat dan proses rumit, mereka tidak menutup kemungkinan untuk mencari sumber pemasok lain selain Indonesia. Singapura, yang selama ini dikenal punya kurs mata uang kuat dan pasar saham besar, sekarang mulai dibuat ketar-ketir oleh Indonesia. Mulai dari aturan, ekspor SDA satu pintu lewat BSI, hingga ekspor listrik Indonesia ke Singapura yang masih ditunda. Jadi, meski unggul di sektor keuangan, apakah Singapura sebenarnya masih bergantung pada Indonesia? Singapura mulai ketar-ketir. 2026, pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.
Mulai paling lambat Januari 2027, ekspor batubara, CPO, dan paduan besi hanya bisa dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Tujuannya bukan sekedar mengatur ekspor. Pemerintah ingin perdagangan lebih transparan, mendorong hilirisasi, menjaga pasokan dalam negeri, dan memastikan manfaat ekonomi SDA Indonesia lebih banyak tinggal di dalam negeri. Tak lama setelah aturan ini terbit, Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong pun ikut memberikan respon. Di saat yang sama, Singapura juga masih menunggu pasokan listrik hijau 3 gigawatt dari Indonesia. Meski nilai investasinya mencapai 10 miliar US dollar, proyek ini masih ditunda karena pembangunan fasilitasnya membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun. Jadi, ketika Singapura unggul di kurs mata uang dan pasar saham, Indonesia justru memegang kartu lain, sumber daya alam dan energi. Menurutmu, mana yang lebih menentukan posisi tawar sebuah negara di masa depan? Mulai 1 September ekspor sawit dan batu bara nggak bisa sembarangan lagi. Prabowo Subianto resmi menerapkan sistem ekspor satu pintu lewat dan antara sumber daya Indonesia atau DSI. Komoditas seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy nantinya wajib diekspor lewat BUMN. Tahap pertama dimulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026 sebagai masa transisi. Di fase ini, perusahaan swasta masih bisa jual barang sendiri, tapi dokumen ekspor sudah memakai nama DSI sebagai eksportir. Lalu mulai 1 September 2026, seluruh kontrak, pengiriman, dan pembayaran ekspor dilakukan langsung oleh DSI. Tujuannya, menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang disebut merugikan negara sampai 15.400 triliun rupiah. Kebijakan ini hanya mengenai pada komoditas strategis, batu bara, sawit, dan ferroalloy. Ketiganya menyumbang sebagian besar ekspor SDA Indonesia. Airlangga Hartarto menyebut sistem ini diharapkan membuat devisa, pajak, dan penerimaan negara dari SDA lebih optimal. Intinya, ekspor SDA Indonesia mulai diawasi lebih ketat agar kebocoran devisa bisa ditekan. Biodiesel B50 bisa saja menjadi kehancuran untuk para petani kelapa sawit di Indonesia. Oke, jadi seperti yang kita tahu, Pak Prabowo Subianto atau Presiden kita semua ini sudah memiliki rencana untuk meningkatkan spek dari biodiesel. Dari B35, sekarang udah B40 kalau nggak salah, dan sekarang mau ditaikin lagi menjadi B50. Yang memiliki arti bahwa komposisi dari si biodieselnya itu adalah 50/50. Jadi kasarnya setengahnya itu menggunakan minyak CPO yang dihasilkan dari buah kelapa sawit yang biasa kita panen sehari-hari. Produksi B50 ini sebenarnya ada beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh para petani kelapa sawit di seluruh Indonesia. Dari sisi positifnya yang jelas karena kebutuhan minyak CPO-nya ini meningkat, maka demand dari buah TBS-nya sendiri itu akan meningkat. Selama demand TBS-nya itu sedang naik, maka harga pun jelas akan naik, dan itu kasarnya dampak positif yang bisa kita rasakan. Mungkin saja bisa jebol sampai harga Rp4.000 ya, semoga-moga gitu. Namun dari sisi positif jelas ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya ini yang harus kita sangat perhatikan dan kita berhati-hati. Karena sisi negatifnya itu ketika bagian produksi atau produsen dari B50-nya ini sudah overstock minyak CPO, mau nggak mau demand akan turun. Ketika demand CPO akan turun, maka si bagian pabrik CPO-nya pun demand buah TBS-nya akan turun. Mau nggak mau harga pasti anjlok. Karena hal ini menurut gue agak sedikit concerning, gue sampai nyari-nyari beritanya, gue sampai nanya juga ke ChatGPT, dan memang dibilang dari dampak negatifnya, bisa saja harga anjlok sampai ke 600 perak per kilonya. Dan ini bagian yang sangat mengerikan kalau menurut gua ya. Karena kalau misalnya harga udah 600 perak per kilo, kasihan banget orang-orang yang memiliki ladang kelapa sawit untuk makan sehari-hari, dan ladangnya tuh nggak seluas PT-PT atau orang-orang yang memang memiliki ladang sampai ratusan hektar. Taruhlah kasarnya kalau misalnya kita hanya bisa produksi sekitar 1 ton. Dari 1 ton kita hanya dapat uang sekitar 600.000, dan kemudian kita harus masih membayar upah panen kepada pekerjanya. Ini yang jadi sangat mengerikan, dan ini yang harus kita sangat perhatikan dan kita harus siap-siap. Gue harap ini tidak akan pernah terjadi ya, jangan sampai lah gitu, karena memang industri kelapa sawit di Indonesia ini lagi agak sedikit goyang ya. Ada dampak positifnya, memang ada juga dampak negatifnya. Banyaklah keluh kesahnya memang di industri kelapa sawit untuk saat ini. Yang paling concerning buat gue memang balik lagi kalau misal dari pihak produsen B50-nya ini sudah mengalami overstock minyak CPO, maka kita sebagai petani sudah jelas akan kelabakan, dan wah bisa-bisa sampai ya mau nggak mau kita harus jual ladang. Bahkan mau jual ladang pun karena harga TBS-nya udah sangat rendah, valuasi dari harga ladangnya pun ya udah nggak ada artinya. Ya kita berdoa untuk saat ini semoga hal tersebut tidak akan pernah terjadi dan kita tidak mengalami hal tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di video kali ini, dan gue pengen dengar pendapat kalian mengenai isu besar ini mengenai B50. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.
Sebetulnya yang lebih butuh Indonesia atau Amerika Serikat yang lebih butuh Indonesia? Ya faktanya ternyata supplier terbesar minyak goreng di Amerika Serikat itu adalah Indonesia. Lu tahu minyak sawit Indonesia itu menyuplai 80% kebutuhan minyak gorengnya mereka. Jadi setiap tahun kita itu ekspor setara 26,5 triliun guys. Kita peringkat 1 tuh, 1.5 billion dollar. Di bawah kita ada Malaysia. Malaysia cuma berapa? Cuma 200 juta dolar. Kecil ini Malaysia ini, nggak penting buat Amerika. Jadi Amerika itu sebetulnya sangat bergantung sama kelapa sawitnya kita. Nah peringkat 3 itu ada negara Meksiko. Tapi nilainya udah nggak makin signifikan lah. Ada Meksiko, Kolombia, Filipina, Ekuador ya, cuma nilainya kecil-kecil. Ternyata Indonesia adalah negara paling banyak yang mengirimkan minyak goreng ke Amerika Serikat. Peringkat 1 loh kita di 1,5 billion dollar. Peringkat 2-nya Malaysia cuma 200 juta dolar. Jadi bedanya jauh banget, seperti bumi dan langit. Kita 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan nomor 2, negara yang mengekspor minyak ke Amerika Serikat. Kacau men. Pemanen langsung mogok. Harga sawit Riau tinggal 500. Pemanen mogok semua. Mogok terus. Harga sawit 500. Info terkini Riau. Harga sawit turun, petani mulai resah. TBS sawit di Pasir dilaporkan melemah. Harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Pasir dilaporkan turun hingga berada di kisaran Rp1.800 per kilogram. Kondisi ini mulai dikeluhkan petani karena berdampak langsung terhadap nilai jual hasil panen yang mereka terima. Sejumlah petani menyebut penurunan harga terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah biaya perawatan kebun, pupuk, dan kebutuhan operasional yang tetap berjalan, turunnya harga TBS membuat margin keuntungan petani semakin tertekan. Muncul pula kekhawatiran di kalangan petani terkait berbagai isu yang berkembang mengenai tata kelola ekspor sawit. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai faktor utama yang menyebabkan penurunan harga di tingkat petani. Jika kondisi ini terus berlanjut, penurunan harga sawit dikhawatirkan dapat mempengaruhi pendapatan petani, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi di sejumlah wilayah yang bergantung pada sektor perkebunan sawit. Halo Pak Prabowo, Bapak hebat kali Pak, asli. Jadi hebat kali. Nah atasnya itu Prabowo. Hebat kali Bapak lewat kebijakan tentang ekspor SDA yang Bapak berlakukan. Langsung kerasa Pak sama kami, petani-petani sawit swadaya mandiri ini. Asli Pak, kemarin ya waktu sebelum peraturan ini ditetapkan lewat pidato Bapak itu, harga masih stabil Pak di 3.200, kalau di sini ada yang 3.400 dan macam-macam. Nah lewat ketetapan Bapak itu, melompat harga ini Pak, jadi 2.100, sedangkan pupuk tetap segitu mahalnya, biaya operasional dan segala macam. Hebat kali Bapak ini Pak, serius Pak. Awak berdoa aja ya, semoga Bapak nasinya selalu panas, minumnya selalu enak, mandi selalu segar, dan terakhir lantai kamar mandi Bapak enggak pernah licin. Sehat-sehat terus ya Pak Prabowo, Bapak mantap kali lah Pak, enggak ada presiden yang kayak Bapak nih Pak. Gus Dur, SBY, aman lah Pak. Ini mirip masih ingat kebijakan cengkeh zaman panik investor asing sebar narasi sell Indonesia, ya kan? Pak Prabowo menetapkan ekspor satu pintu Singapura terancam kehilangan cuan lagi. To be honest guys, ya kan, aku tuh emang Singapura tuh bukan negara favorit aku ya, kecuali one day aku ada kerja yang benar-benar menguntungkan, is okay. Tapi kalau untuk holiday aku akan coret, aku nggak akan mau, walaupun dikasih gratis pun aku nggak akan pernah mau pergi ke Singapura. Kenapa? Aku udah berapa puluh kali ke sana, nggak puluh sih, udah berkali-kali aku selalu dapat rasisme dan ditendang tas aku dan didorong badan aku, dan padahal aku juga itu di bandara baru nyampe kemarin bulan 12, aku didorong sama ibu-ibu encik-encik tua gitu di bandara guys. Aku suruh minggir tapi dia nggak ngomong gitu, gue langsung didorong, tasku ditendang di depan itu, di depan di situ juga ada orang laki-laki Singapura yang usianya 40 ngeliatin doang gitu. Setelah itu sering banget pesen makan gak dilayanin, itu sering banget aku ngalamin di Singapura. Dan sekarang ya Singapura, hai, kamu tuh masih butuh listrik dari Indonesia, butuh pangan dari Indonesia, butuh air semuanya dari Indonesia, udara dari Indonesia, dan satu lagi ya, negara kamu tuh kaya tuh karena banyak pembisnis dari Indonesia tuh yang tanam saham di negara kamu. Karena negara Singapura itu ya tempat untuk berbisnis, bukan untuk pertanian, karena emang Singapura tuh kecil gitu kan. Nah, dan banyak banget orang Indonesia itu yang pada korupsi, yang nggak korupsi, mereka tuh tanam saham di Singapura. Jadi kalau seandainya Pak Presiden nyetop yang koruptor dihentikan, Singapura mau dapat uang dari mana? Ya kan, karena kemajuan negara kamu itu ya dari kita. Jadi jangan sosok ngelawan negara kita kayak
Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, Nampaknya Pak Prabowo tak puas hati dengan cara Indonesia menjual produk komoditi mereka. Produk komoditi ni termasuklah minyak sawit, nikel dan juga arang batu. Kita ambillah contoh minyak sawit. Dekat Indonesia ni sebenarnya mereka adalah pengeluar terbesar minyak sawit dan sepatutnya boleh kawal lebih banyak keuntungan harga dan juga aliran ekspor global. Cuba korang tengok pada OPEC. Kalaulah OPEC boleh mengawal harga minyak mentah, kemungkinan Pak Prabowo tertanya kenapa Indonesia tak boleh sedangkan mereka kawal lebih separuh share minyak sawit global. Reuters ada melaporkan yang ekspor komoditi utama Indonesia nanti akan disalurkan melalui syarikat khas di bawah Danantara yang dipanggil PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Dan pada pandangan Jakarta, langkah ini sangat penting supaya Indonesia tidak sekadar menjadi pembekal bahan mentah murah kepada dunia sedangkan keuntungan besar banyak pergi kepada trader global dan juga pihak luar. Mereka nakkan Indonesia ada kuasa tawar-menawar lebih besar terhadap pasaran dunia terutamanya dalam sawit, arang batu dan juga nikel. Okey, saya nak cerita dengan korang lah apa risiko paling besar yang saya nampak dekat sini adalah apabila kerajaan terlalu mengawal syarikat komoditi strategik, sistem boleh menjadi terlalu birokratik, kurang telus dan akhirnya kemungkinan besar terdedah kepada korupsi kronisma serta ketidakcekapan. Dan inilah yang pernah berlaku kepada Pertamina dekat Indonesia sendiri yang mana syarikat minyak kerajaan itu pernah jadi satu simbol kekuatan ekonomi Indonesia tapi dalam masa sama berdepan pelbagai skandal salah urus, hutang besar dan dakwaan korupsi selama beberapa dekad. Pada era 1970-an, Pertamina hampir runtuh dengan hutang sekitar 10 bilion US dollar hingga memaksa kerajaan bail out syarikat tu dan menjejaskan kewangan negara. Dan baru-baru ni, Pertamina sekali lagi terpalit dengan skandal besar yang melibatkan dakwaan manipulasi import minyak dan kerugian negara yang dianggarkan ratusan triliun rupiah. Sebab itu apa yang saya nampak dekat sini, ini adalah satu eksperimen yang sangat besar dan juga berisiko yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia. Nak buat macam ni mungkin boleh tetapi sistem kena cekap lah. Kalau sistem ini fail, maka pelabur pembeli akan hilang keyakinan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak merupakan ekspor satu pintu yang dibentuk oleh Bapak Prabowo. Ini ada positif dan negatifnya para sahabat. Positifnya, Indonesia ini akan diuntungkan nanti. Apa ya, tidak terlalu menguntungkan bagi negara trading macam itu. Seperti halnya minyak sawit mentah yang diekspor kepada Singapura para sahabat. Ini Singapura juga mengekspor balik macam itu, dijual balik macam itu, trading macam itu, trader macam itu para sahabat. Ini ada dampaknya setelah investor-investor menengok tentang keyakinan tentang harga minyak dunia para sahabat, minyak sawit dunia. Indonesia sekarang sudah merasakan para petani-petani dengan anjloknya harga sawit tersebut macam itu. Tapi kata ada orang pengamat-pengamat politik untuk memperbaiki pondasi rumah yang sudah mau roboh macam itu. Kita harus menerima tentang abu-abu yang sudah dirobohkan oleh tukang-tukang macam itu. Anggaplah tukang-tukang ini Bapak Prabowo yang memperbaiki pondasi ekonomi Indonesia nanti. Kita akan yang menikmati juga macam itu para sahabat. Tapi kalau tentang pasar sawit ini, meskipun Indonesia merupakan terbesar pengeluar sawit para sahabat dekat dunia, bahkan diekspor ke Singapura, diekspor ke Amerika terbesar, nomor 2 itu Malaysia para sahabat. Ini tidak meyakinkan harga sawit ataupun harga minyak goreng yang dijual di Indonesia itu mendapatkan harga spesial, harga murah macam itu, harga subsidi dari kerajaan. Karena negara kita penghasil sawit terbesar. Tidak para sahabat, harga sawit dekat Indonesia sangatlah mahal. Harga minyak, bukan harga sawit, harga minyak mentah, minyak masak di Indonesia sangatlah mahal macam itu. Tapi kalau dampaknya kepada Singapura mungkin hanya sangat efek banget karena Indonesia ini juga mereka mengekspor ke Singapura. Kalau Singapura itu melalui satu pintu dengan Indonesia ini mengelola harga pasaran mungkin terkena lah, tetapi tidak dengan Malaysia. Malaysia ini
juga mempunyai lahan sawit para sahabat. Malaysia ini juga pengeluaran terbesar di dunia, nomor 2 di dunia macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.